Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Liska Biokusma Putri dengan rekan saya Arida Marsyada Zaniarti, Rima Meyanti, Komang Ayu Juni dengan Rizky Angkawi Jayanto. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang materi prinsip-prinsip ekologi tumbuhan. Yang pertama, konsep ekosistem yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, ekosistem ini merupakan kesatuan dari seluruh komponen yang membangunnya. Nah, di dalam suatu ekosistem ini terdapat kesatuan proses yang saling terkait dan mempengaruhi antar semua komponen-komponen penyusun ekosistem. Nah, secara singkat, ekosistem ini merupakan suatu sistem yang berlangsung di dalam suatu lingkungan yang di dalamnya ini terdapat komponen-komponen yang saling berinteraksi. Sedangkan secara luas, ekosistem ini adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya yang masing-masing bersifat saling mempengaruhi dan diperlukan keberadaannya satu sama lain untuk memelihara kehidupan yang seimbang, selaras, dan juga harmonis. Menurut Tansley 1935, ekosistem ialah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan di sini yakni berhubungan dengan keanekaragaman spesies. Pada tingkat ekosistem yang strukturnya kompleks, maka akan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi pula. Sedangkan fungsi yang dimaksud di sini adalah berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Sedangkan Odum 1971 mendefinisikan ekosistem sebagai setiap unit yang mencakup semua organisme atau komunitas di area tertentu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terjadi suatu aliran energi di dalamnya. Nah, dapat dikatakan bahwa aliran energi ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu ekosistem, di mana aliran energi ini sebagai pengendali dalam ekosistem tersebut. Selanjutnya, komponen penyusun ekosistem. Yang pertama ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini terdiri dari bahan-bahan yang tidak hidup berupa unsur-unsur fisik atau lingkungan dan unsur-unsur kimia atau senyawa-senyawa organik dan anorganik. Contohnya seperti tanah, sinar matahari, CO2, dan O2. Lalu komponen biotik. Komponen biotik ini mencakup seluruh makhluk hidup yang terlibat dalam suatu ekosistem. Nah, komponen biotik ini dapat saling berinteraksi dengan komponen biotik lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama berkaitan dengan makanan dan tempat tinggal. Berdasarkan peranannya, komponen biotik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada produsen. Semua produsen ini mensintesis sendiri senyawa organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi matahari melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, produsen ini merupakan sumber energi utama bagi organisme lain di dalam suatu ekosistem. Nah, contohnya produsen ini adalah tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua ada konsumen. Konsumen ini organisme yang tidak dapat menyintesis makanannya sendiri atau biasa disebut dengan organisme heterotrof. Konsumen ini memperoleh makanannya dengan memakan atau mengonsumsi organisme lain. Nah, berdasarkan jenis makanannya, konsumen ini dapat dibedakan menjadi yang pertama karnivora, yakni hewan pemakan daging. Yang kedua herbivora, yakni hewan pemakan tumbuhan. Yang ketiga ada omnivora, yakni hewan yang memakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer atau pengurai ini adalah organisme yang mampu merombak sisa produk organisme lain atau organisme yang telah mati menggunakan enzim pencernaan yang dimilikinya. Nah, dekomposer ini menyerap sebagian hasil penguraiannya tersebut dan sebagiannya lagi dilepaskan untuk kembali digunakan oleh produsen. Contoh dari dekomposer ini antara lain bakteri dan juga jamur. Lalu yang terakhir ada detritivor. Detritivor ini merupakan organisme pemakan serpihan-serpihan organik atau detritus. Nah, detritus ini merupakan hancuran jaringan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Anggota detritivor ini antara lain ada siput, ada luwing, dan juga kutu kayu.
Nah, antar komponen ekosistem tersebut dapat saling berinteraksi. Interaksinya ini dapat berlangsung antar komponen biotik dengan abiotik atau antar komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik ini misalnya tumbuhan yang sangat memerlukan tanah dan air juga cahaya matahari dalam keberlangsungan hidupnya. Sedangkan interaksi antar komponen biotik ini seperti kompetisi, predasi, juga simbiosis. Lalu selanjutnya rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur makan dan dimakan dari organisme pada suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang membentuk suatu urutan dan arah tertentu. Rantai makanan ini menunjukkan jalur energi dan daur unsur-unsur kimia di alam karena pada makanan terkandung energi dan materi. Nah, ada dua jenis rantai makanan, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan perumput ini adalah rantai makanan yang dimulai dari produsen. Nah, pada rantai makanan perumput ini, produsen atau tumbuhan ini dimakan oleh konsumen satu. Di sini konsumen satunya yakni tikus. Lalu tikus ini dimakan oleh konsumen dua, yakni ular. Lalu ular ini akan dimakan oleh konsumen ketiga, yakni elang. Selanjutnya, elang ini akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, kemudian si jamur atau pengurai ini mengurai si elang tadi. Hasil penguraiannya itu sebagian dimanfaatkan oleh dirinya sendiri dan sebagian lagi dilepaskan ke alam untuk kembali dimanfaatkan oleh produsen. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu siklus. Nah, tadi disebutkan bahwa rantai makanan ini mengalir sebuah aliran energi. Karena si produsen ini kan memperoleh energi dari cahaya matahari itu. Dia dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Kemudian energinya itu mengalir ke tikus karena tumbuhannya ini kan produsennya ini dimakan oleh tikus. Lalu selanjutnya tikusnya dimakan oleh ular, maka energinya mengalir dari tikus ke ular dan seterusnya. Lalu yang kedua ada rantai makanan detritus. Rantai makanan detritus ini kan dimulai dari detritus nih. Di sini ada daun mati. Daun mati ini kemudian dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satunya itu kutu kayu. Lalu kutu kayunya ini dimakan oleh burung sebagai konsumen kedua. Nah, nanti apabila burung ini mati, maka dia bisa menjadi detritus lagi. Lalu proses ini akan berulang menjadi sebuah siklus. Nah, pada umumnya di dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan. Satu produsen atau detritus ini bisa dimakan oleh berbagai konsumen primer. Nah, dengan demikian akan menjadi semakin kompleks dan akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya pemaparan materi jaring-jaring makanan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Arinda. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya. Saya Arinda Marsyanda Zaniarti dengan NPM 1913024012 akan menjelaskan materi mengenai jaring-jaring makanan dan tingkat trofik. Pada alam, proses makan dan dimakan itu sangatlah kompleks. Karena itu, selain digambarkan menggunakan rantai makanan, juga digambarkan menggunakan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan menggambarkan hubungan antara satu populasi dengan populasi yang lain. Seperti pada gambar ini, terlihat rumput atau tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh kelinci, tikus, burung pemakan biji-bijian, dan serangga herbivora. Lalu serangga ini dimakan oleh serangga predator dan juga katak. Katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, lalu burung elang ini nantinya akan menjadi dekomposer. Semakin kompleks aliran energi dalam jaring-jaring makanan, maka menandakan kestabilan dari suatu komunitas dan kestabilan dari ekosistem. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghapus rantai makanan untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Lalu berikutnya ada tingkat trofik. Tingkat trofik ini menunjukkan urutan suatu organisme dalam rantai makanan pada sebuah ekosistem. Nah, tingkat trofik ini dikelompokkan menjadi 5 tingkatan. Tingkat yang pertama, tingkat trofik 1, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai produsen. Sama seperti tumbuhan ini tadi,
dia merupakan produsen. Lalu, tingkat trofik 2, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai herbivora atau konsumen primer. Nah, contohnya itu seperti kelinci, tikus, burung pemakan biji-bijian, dan serangga herbivora ini tadi. Lalu, tingkat trofik 3, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai karnivora kecil atau konsumen sekunder. Konsumen sekunder contohnya itu seperti serangga predator ini tadi. Lalu, tingkat trofik 4, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai karnivora besar atau karnivora tingkat tinggi. Contohnya, seperti yang memakan serangga predator, berarti burung pemakan serangga ini contohnya. Lalu, yang terakhir, tingkat trofik 5, yaitu semua organisme yang berstatus sebagai perompak, yang disebut juga decomposer dan transformer atau semua mikroorganisme. Contohnya itu seperti si burung elang ini tadi, yang nantinya akan mati, lalu menjadi decomposer bagi tumbuhan ini. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Angkaujanto dengan NPM 1913024048. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang struktur trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sebagai hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Fungsi piramida ekologi. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama ditempati produsen sebagai dasar dari piramida ekologi. Selanjutnya konsumen primer, sekunder, tersier, sampai konsumen puncak. Contoh piramida ekologi. Berikut adalah contoh piramida ekologi yang didasari dari produsen. Selanjutnya ada herbivora, karnivora kecil, hingga karnivora besar. Ada 3 jenis piramida ekologi. Yang pertama yaitu piramida jumlah individu. Piramida jumlah ini menggambarkan jumlah individu dalam populasi yang menempati tingkat trofik tertentu. Sebagaimana diuraikan di atas, jumlah organisme yang menempati tingkat trofik 1 memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan organisme yang menempati tingkat trofik 2. Begitupun organisme yang menempati tingkat trofik 2 lebih besar dibandingkan dengan jumlah organisme yang menempati tingkat trofik 3 dan seterusnya. Berikut adalah contoh piramidanya. Selanjutnya yang kedua yaitu piramida biomasa. Biomasa adalah berat total komponen biotik pada area tertentu pada waktu tertentu. Biomasa tumbuhan diukur dari berat akar, batang, dan daun tumbuhan yang menempati area tertentu. Biasanya dihitung sebagai berat kering per meter kuadrat. Piramida biomasa dibuat berdasarkan berat total populasinya pada suatu waktu. Untuk mengukur biomasa seluruhnya dilakukan dengan teknik sampling guna memperkirakan keseluruhannya. Jadi, untuk menentukan biomasa hutan yang luas dapat diambil sebagai areal sebagai sampel untuk memperkirakan biomasa total. Sama seperti piramida jumlah, piramida biomasa juga berubah-ubah sesuai dengan waktunya karena iklim senantiasa berubah. Berikut adalah contoh piramidanya yang didasari oleh produsen. Selanjutnya ada konsumen primer yaitu rusa dan kelinci. Selanjutnya ada konsumen sekunder yaitu serigala, dan di puncak ada konsumen tersier yaitu singa. Yang terakhir yaitu piramida energi. Piramida biomasa hanya menggambarkan keadaan ekosistem pada waktu tertentu. Untuk dapat menggambarkan keadaan ekosistem dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan piramida energi dapat memberikan gambaran lebih akurat tentang aliran energi pada suatu ekosistem. Di dalam ekosistem normal, terjadi penurunan energi akibat pemborosan energi. Piramida energi menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam bentuk senyawa organik yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Energi yang tersimpan itu dikenal sebagai produksi primer. Energi itu disertakan dengan mengubah satuan berat kering ke bentuk satuan energi yang dinyatakan dalam kalori atau joule. Dengan demikian, biomasa energi dinyatakan dalam kalori per meter kuadrat per satuan waktu. Berikut adalah contoh piramida energi yang memperlihatkan terjadinya penurunan energi yang ada di setiap tingkatan trofik. Yang pertama yaitu dari produsen dengan energi 1000 joule, dan selanjutnya ada hewan herbivora dengan 100 joule, selanjutnya ada ular yaitu 1 joule, dan diakhiri oleh elang dengan 0,01 joule. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Rima Mianti, NPM
1913024008. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia, siklus air, dan juga siklus sulfur. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia terlebih dahulu. Biogeokimia itu berasal dari 3 kata, yaitu bio yang merujuk pada organisme hidup, lalu geo itu merujuk pada air, tanah, udara, dan juga bebatuan. Nah, yang terakhir yaitu kimia, itu senyawa atau bahan-bahan kimia yang ada di bumi dan juga ada di kerak bumi. Siklus biogeokimia adalah siklus dari unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari abiotik ke biotik, ke senyawa biotik, dan kembali lagi ke senyawa abiotik yang melibatkan senyawa-senyawa kimia di lingkungan abiotik. Siklus biogeokimia ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi ini karena dia mengembalikan senyawa atau unsur-unsur kimia yang sudah terpakai. Siklus biogeokimia ini melibatkan air, tumbuhan, oksigen, nitrogen, sulfur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, siklus biogeokimia ini bermacam-macam. Ada siklus air, siklus sulfur, siklus oksigen, siklus nitrogen, dan juga siklus fosfor. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Siklus air. Nah, air di dalam bumi ini mengalami daur ulang agar air di bumi ini selalu ada. Nah, daur ulang air ini melibatkan organisme hidup dan juga bebatuan. Nah, tahapan dari daur air ini, yang pertama, air di permukaan bumi yaitu di laut atau di sungai itu mengalami penguapan oleh cahaya matahari dan membentuk awan. Lalu awan akan mengalami kondensasi sehingga membentuk rintik-rintik air yang akan diturunkan lagi ke bumi atau menjadi hujan. Lalu air hujan ini diserap oleh tumbuhan, lalu diserap oleh tanah. Nah, tumbuhan ini tidak hanya menyerap air, tetapi juga mengalami penguapan air atau melepaskan air juga melalui respirasi pada tumbuhan tersebut. Kemudian air yang diserap oleh tanah itu, baik dari tumbuhan atau hewan atau manusia, itu akan kembali mengalir ke sungai dan juga mengalir ke laut dan akan mengalami penguapan dan terulang lagi siklus air tersebut. Kemudian yang kedua yaitu siklus sulfur. Siklus sulfur ini apa sih? Siklus sulfur adalah perubahan dari sulfur menjadi hidrogen sulfida, kemudian menjadi hidrogen dioksida, kemudian menjadi sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Tahapan dari siklus sulfur itu yang pertama, di dalam gunung itu mengandung senyawa hidrogen sulfida dan juga senyawa sulfat. Nah, akibat ada aktivitas tektonik yang akan menaik ke udara dan terjadi hidrolisis dengan air. Kemudian di sebelah kanan ini bahan bakar fosil dalam industri ini kan mengandung sulfur. Nah, sulfur ini akan naik ke udara dan juga terjadi hidrolisis dengan air. Lalu sulfur dan juga senyawa sulfat dan senyawa hidrogen sulfida ini akan bersatu dengan awan, akan membentuk awan dan terhidrolisis dengan air, membentuk hujan dan menjadi hujan asam. Nah, hujan asam ini akan turun ke bumi dan diserap oleh tumbuhan dan juga tanah. Senyawa sulfat yang ada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya. Kemudian tumbuhan itu dimakan oleh hewan. Lalu senyawa sulfat itu pindah ke dalam tubuh hewan. Nah, hewan ini bisa mengeluarkan sulfat juga ke udara dengan mengeluarkan gas dan juga urin dan feses. Kemudian ketika tumbuhan dan hewan itu mati, maka terjadi dekomposisi atau penguraian oleh bakteri yang kemudian akan mereduksi hidrogen sulfida yang akan terkandung lagi di dalam gunung.
atau dalam tanah, sehingga akan terjadi lagi siklus sulfur itu berulang-ulang. Kenalkan, saya Komang Ayu Juniarsini. Di sini dengan NPM 191304042. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya mengenai siklus biogeokimia. Nah, siklus biogeokimia yang selanjutnya yaitu daur nitrogen. Apa itu siklus daur nitrogen? Nah, siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Nah, yang selanjutnya adapun tahap-tahapan terjadinya daur nitrogen. Nah, tahapan yang pertama yaitu daur nitrogen atau proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat dari air hujan, nitrogen juga dapat masuk melalui proses fiksasi nitrogen. Proses ini dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang akan bersimbiosis dengan bakteri Azotobacter, Clostridium, dan polong-polongan. Nah, tahapan yang kedua di mana nitrat diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang digunakan oleh produsen atau tanaman yang kemungkinan akan mengubahnya menjadi protein. Jika ada hewan atau tanaman yang mati, maka pengurai akan mengubahnya menjadi NH3 atau gas amonia dan NH4+ atau garam amonium yang terlarut oleh air. Nah, siklus yang selanjutnya yaitu daur karbon. Apa itu siklus karbon? Nah, siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Nah, reservoir-reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terestrial atau biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati organik seperti karbon tanah atau soil carbon, lautan atau termasuk karbon anorganik, terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen yang termasuk bahan bakar fosil. Pergerakan tahun karbon, pertukaran karbon antara reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Nah, siklus biogeokimia yang selanjutnya yaitu daur fosfor. Apa itu siklus fosfor? Nah, siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik hidup dan mati. Penambahan fosfor ke tanah terjadi karena penambahan pupuk anorganik dan organik atau pupuk kandang dan degradasi serta dekomposisi bahan organik atau tumbuhan dan hewan. Proses ketika fosfor bergerak melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Fosfor sangat penting dalam struktur dan fungsi sel, tumbuhan dan hewan. Contohnya, tanah di Australia yang secara alami memiliki persediaan fosfor yang rendah, sehingga diperlukan nutrisi tambahan dalam sistem peternakan komersilnya. Siklus fosfor merupakan salah satu siklus biogeokimia. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dengan beberapa bentuk seperti ion fosfat yang terdapat di air, tanah, dan sedimen. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, sekian, terima kasih. Sampai jumpa.